Kali ini saya akan sharing bagaimana cara membandingkan koordinat S-Build terhadap koordinat desain. Sheet sebelah kanan berisi koordinat desain, sedangkan sheet atau workbook paling yang sebelah kiri adalah berisi koordinat desain. Yang sebelah kanan ini S-Build, yang sebelah kiri ini desain. Jadi nanti kita akan menggunakan QGIS untuk membandingkan antara koordinat S-Build dengan koordinat desain, apakah sesuai dengan toleransi atau enggak. Dalam hal ini kita tetapkan atau diinformasikan bahwa toleransi shifting jarak dari koordinat desain dan koordinat S-Build adalah 10 cm. Kita buka file QGIS-nya, kita new. Kita tentukan koordinat sistemnya. Kebetulan saya ada di zona 49S, yaitu menggunakan sistem koordinat UTM di zona 49 sebelah selatan ekuator. Kita klik OK. Tahap selanjutnya kita akan mengkonvert titik yang di dalam Excel ini ke feature titik di JS. Kita tutup filenya. Oke. Kemudian kita buka Windows Explorer, masuk ke ini ada dua file. Yang S-Build kita tarik aja masuk, kemudian yang desain kita tarik. Oke. Ini kita bisa lihat atributnya. Ini desain ya. Yang x.dsn ini desain. Kemudian yang ini kita lihat atributnya. Yang north east elevasi ini yang aktual. Selanjutnya kita akan melakukan konversi dari tabel ke feature titik. Kita lewat menu toolbox, processing toolbox. Kemudian kita pilih vector creation, create from table. Create from table, X-nya itu X design, Y-nya Y design. Terlebih dahulu ini dipilih loh Pak saya. Ini untuk yang desain. Kemudian yang target CRS-nya 49S sesuai dengan target di kanvas. Ya, ini sama. Kemudian kita run. Oke, udah terlihat ya di sini. Ini untuk yang desain. Kemudian kita parameter lagi, kita run lagi yang S-Build. X-nya itu is, Y-nya not. Kemudian ini 49S. Oke, terlihat ya ini ada yang berdekatan. Kemudian kita balik ke layar, kita hapus ini. Terus ini kita cek. Berarti ini aktual ya. Ini kita rename. Kita namain S-Build. Kita lihat open atributnya. Nah, ini desain. Kita rename desain. Oke, kita tutup biar lebih luas. Oke, tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan analisa menggunakan tadi distance metric. Input layer kita masukkan desain, unique ID itu D ya. Kemudian yang D itu ini ya. Kita
Nah, ini nama titiknya. Jadi nanti kita sekaligus akan mengecek nama titiknya, apakah nama titik yang di S-Build itu sama dengan nama titik yang di desain. Ini yang desain tuh nama titiknya description, DESC. Oke, kita ulang lagi. Toolbox, create point, kok toolbox, sorry. Ini vektor analisis distance metric. Oke, input lainnya desain, ID-nya kita pakai D, targetnya itu yang S-Build, ini pakai description, kemudian kita pilih yang linear, terus ini use only the nearest, ini masukkan satu, jadi dia akan mencari satu pasangan saja. Kemudian run, terus kita ke layer, di sini kita hide aja yang S-Build, kita hide yang desain. Kemudian kita buka file. Nah, ini banyak sudah terhitung. Kita lakukan analisa apakah input ID-nya itu sama dengan target ID. Toggle auditing, kemudian kita lakukan yang namanya open field calculation. Create virtual. Jadi kita akan mengecek apakah input ID itu sama dengan target ID. Kita create new file, ini integer ya, ini kita cek. Nah, berarti kemudian kita akan pilih yang, kalau yang ceknya 1 berarti sudah sesuai, kita pilih yang nya cek sama dengan 0. Select features. Ternyata ada 17. Ini ya 17, kita bisa. Nah, ini tidak sama ya. Yang input ID tidak sama dengan target ID. Jadi ini harus disamakan ya, diedit ini. Jadi pada saat input dan target, tadi targetnya itu kan yang S-Build ya, berarti input targetnya dia keliru. Yang harusnya BA119 dia ditulis BA111 seperti itu. Jadi ada kesalahan. Kemudian dari distance ini kita akan lakukan hasil analisis mana yang memenuhi kriteria dan mana yang enggak. Kita cek ya, kayaknya ada yang salah ini. Kita delete aja dulu, kayaknya ada yang salah tadi. Oke, kita ulang. String virtualnya kita sebut hasil. Kita dari field system lebih besar dari 0,1, pakai if. Ini ya. Oke, ini if result when true, result when false. Tanda petik 1, jika lebih rejected, reject. Ini oke.
CS1 ini. Ini tanda petik 1. Ini tipe koma. Oke. Jadi sampai ini previewnya benar ya. Ada yang di reject, ada yang di. Kemudian kita akan update ini yang target harus sama dengan input ya. Jadi ini kita akan buat new field ya. New field kita sebut ID. ID ini nanti text string, kemudian itu revise ID, di ID yang sudah direvisi. Oke, kita lakukan calculation. Ini update. Ini ID. Ini isinya sama dengan field input ID. Jadi yang 112 nanti menjadi 119. Seperti itu. Oke, kita save. Terus kita akan melakukan analisa. Stylenya kita ubah ya. Simbol itu kita pilih yang graduated. Value-nya diambil dari distance. Simbolnya simbol titik ini. Terus classify. Nah, ini. Di yang kuning ini. Oh, ini yang kuning itu yang kepilih. Nah, jadi di sini udah ketahuan mana yang kalau kita filter ya yang berdasarkan graduated change size. Nah, ini kita change size diambil dari distance. Biar lebih gede saya distance kali 10 ya. Nah, jadi yang lingkarannya gede ini yang perlu dicek ya. Yang lingkaran yang gede-gede ini kita perlu dicek, atau di sini kita bisa lakukan filter ya, filter di yang distance-nya bukan, sorry keliru ini. Tadi kan udah dihitung, jadi ini kita bisa filter yang hasilnya tidak oke, atau yang fieldnya sama dengan reject. Ini kita bisa ekspor hasilnya, ini tadi yang reject itu ya. Nah, ekspor ke papanya CSV.
save only selected, jadi yang perlu dicek ini. Oke, kita namakan tadi di download, kita sebutkan reject file. Oke, ini filenya sudah ada di sini ya, bisa dibuka. Nah, ini yang reject perlu kita cek ke lapangan. Apakah ada salah input atau salah memang cara pengambilan datanya ada yang keliru. Oke, itu cara yang. Terus gimana kalau distance metric ini kita tampilkan yang hanya yang lebih dari 20 saja, itu umpamanya yang tadi ya, kita pakai filter aja dari sini. Filter distance lebih besar atau sama 10 cm. Kita tes. Oke. Nah, ini distance yang lebih besar dari 10 cm. Udah ditampilkan di sini kalau mau cek. Kita punya ini. Ini yang lebih dari 10 cm. Oke, selamat mencoba. Jika ada masalah jangan sungkan-sungkan untuk memberi komen uh, di kolom atau di baris komen yang ada di YouTube. Terima kasih.